Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'da, amma ba'du. Para jamaah salat Jumat yang semoga kita sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia-Nya, atas segala nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat sehat walafiat, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini guna melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu sholat Jumat berjamaah. Salawat dan iring salam tak lupa kita curahkan kepada suri tauladan kita, Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan kita selaku pengikutnya yang insya Allah selalu istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya. Semoga kelak mendapat syafaatnya di yaumil kiamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum sholat Jumat dilaksanakan, kami selaku pengurus Masjid Nurul Iman akan menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, waktu sholat Jumat pada siang hari ini bertepatan pada pukul 11:52 waktu Indonesia bagian Barat, Jumat 16 Mei 2025 bertepatan dengan 19 Zulqaidah 1446 Hijriah. Untuk itu kami menghimbau kepada seluruh jamaah yang masih berada di rumah ataupun yang masih dalam perjalanan diharapkan segera bergegas hadir ke Masjid Nurul Iman karena sebentar lagi sholat Jumat akan segera dilaksanakan. Untuk yang bertindak selaku khatib sekaligus imam yaitu Al-Mukarram Al-Muhtaram Al-Ustadz Bapak Fahmi dan Bilal atau muazin oleh Bapak Haji Juandana. Laporan keuangan. Penerimaan kotak Jumat tanggal 9 Mei 2025 sebesar Rp1.266.000. Jazakumullah khairan kasiran. Semoga infak yang jamaah berikan dibalas dan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Adapun informasi kegiatan Masjid Nurul Iman yang diantaranya yaitu Khatmil Quran Sabtu ba'da sholat subuh yang akan dipimpin oleh Bapak Ustadz Dr. Andes Haji Ali Musyafa. Kajian Ad Subuh yang akan diisi oleh Al-Ustadz Dr. Andes Haji Ali Musyafa, dan kajian Ahad petanga diisi oleh Al-Ustadz Dr. Andes Haji Fatur Rahman MA. Kemudian seperti biasa kajian Rabu malam dengan materi tajwid atau tahsin yang akan dibimbing oleh Al-Ustadz Bapak Jajang HS, dan setiap Kamis malam Jumat dengan materi Yasin, Tahlil, Radiban yang akan dipimpin oleh Bapak Ustadz Haji Ridwan. Besar harapan kami jamaah bisa mengikuti kegiatan-kegiatan tersebut. Jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun informasi yang datangnya dari panitia Idul Adha bahwasannya panitia Idul Adha siap menerima dan menyalurkan hewan kurban para jamaah. Untuk itu kami himbau kepada seluruh jamaah yang ingin mengikuti hewan kurban sapi bisa menghubungi Bapak Joko Prasetyo ataupun Bapak Imam Akbar Saputro yang ada nomornya yang ada tertera di spanduk atau banner Masjid Nurul Iman. Alhamdulillah sampai dengan saat ini sapi sudah sampai di kelompok ke-8. Informasi bahwasannya kami sudah memesan sebanyak 11 ekor sapi. Jadi mohon maaf kalau nanti tidak bisa mengikuti kelompok sapi sampai dengan seterusnya, karena kita hanya membuka sampai dengan kelompok sapi ke-11. Untuk itu bagi jamaah yang ingin mengikuti patungan hewan kurban sapi diharapkan segera
menghubungi panitia Ramadan yaitu Bapak Joko Prasetyo ataupun Bapak Imam Akbar Saputra. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah sama-sama kita bacakan surat Al-Fatihah. Al-Fatihah ini kita hadiahkan untuk kedua orang tua kita, baik yang masih hidup maupun sudah tiada. Yang kedua kepada jamaah Masjid Nurul Iman yang telah memberikan infak dan sedekahnya. Ketiga kepada jamaah Masjid Nurul Iman yang dalam keadaan sakit, semoga cepat diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga jamaah Masjid Nurul Iman yang dalam kesulitan, semoga cepat diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga seluruh jamaah-jamaah yang sedang berangkat haji ataupun yang akan berangkat haji, semoga Allah mudahkan, semoga mendapatkan gelar haji yang mabrur dan mabrurah. Dan kita yang belum berangkat haji, semoga Allah cepat dipanggil oleh Allah ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Al-Haziniyah wal Salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Diinformasikan kepada seluruh jamaah yang masih ada di Serambi ataupun masih ada di belakang, harap mengisi saf-saf di dalam masjid, masih banyak saf-saf yang kosong karena nanti agar jamaah selanjutnya bisa mengisi saf-saf selanjutnya. Dan kami mengingatkan kepada jamaah yang membawa komunikasi, harap segera dinonaktifkan terlebih dahulu karena takut mengganggu jalanan salat Jumat kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'alana khaira ummatin 'alal itlaq. Fatiris samawati wal ardi wa basit fil arzaq. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu malikil khalaq. وأشهد أن سيدنا وعظيمنا ومولانا محمدا عبده ورسوله المبعوث لتتميم لمكارم الأخلاق. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم التلاق. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته wala tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sedang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melalui di mimbar yang mulia ini, di hari yang mulia ini, marilah kita manfaatkan momen yang mulia ini untuk meningkatkan rasa takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya ketakwaan, yaitu rasa takwa kita, rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada, di dalam balutan pakaian apapun yang sedang kita kenakan, di dalam kondisi apapun yang sedang kita hadapi. Marilah kita selalu menanamkan rasa takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebuah ayat Allah berfirman, Durribat alaihimu dhillatu aynama thugifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Mereka selalu dihinakan dimanapun mereka berada, illa bihablim minallah, kecuali ada ikatan rajutan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu hubungan baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hablim minan nas, dan begitu juga hubungan baik, komunikasi yang baik terhadap sesama manusia. Alias Allah Subhanahu wa taala
sudah mewanti-wantikan kepada kita semua bahwasannya ketakwaan seorang hamba bukan hanyalah salat dan ibadah saja, akan tetapi ketakwaan seorang hamba bagaimana mereka berkomunikasi terhadap sesama manusia. Dan ketahuilah bahwasannya orang yang hina adalah orang yang baik hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala, tapi buruk perilakunya terhadap sesama manusia. Dan orang yang mulia adalah orang yang baik hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala, juga baik hubungannya terhadap sesama manusia yang ada di sekelilingnya. Hadirin sedang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, disebutkan oleh Al-Imam Ahmad bin Harb, qala yakhruju minad dunya aqwamun agniya bi kathratil hasanat. Berapa banyak orang keluar dari muka bumi ini membawa tumpukan pahalanya, akan tetapi wa ya'tuna yaumal qiyamah mafalis min ajli tabi'atin nas. Akan tetapi walaupun mereka membawa tumpukan pahala salatnya yang banyak, walaupun mereka membawa tumpukan pahala ibadahnya, akan tetapi tatkala datang di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dia dalam keadaan bangkrut karena pertanggungjawabannya terhadap sesama manusia. Hadirin sedang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, disebutkan di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tatkala Nabi Muhammad berkumpul dengan para sahabatnya, lalu Nabi bertanya dengan para sahabatnya, atadruna minal muflis min ummati yaumal qiyamah? Tahukah kalian siapa yang dinamakan orang yang bangkrut nanti di hari kiamat? Lalu dijawab dengan para sahabatnya, al-muflis fina la dirham wala dinar wala mata' ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, biasanya orang yang bangkrut adalah orang yang tidak mempunyai harta di tangannya, yang tidak mempunyai dinar di tangannya. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab dari perkataan para sahabatnya, gala ya gala al-muflis man ya'ti yaumal qiyamah as-shalah was-siyam waz-zakat wal hajj. Orang yang dinamakan orang yang bangkrut nanti di hari kiamat, walaupun mereka membawa tumpukan pahala salatnya yang banyak, walaupun mereka membawa tumpukan pahala puasanya, walaupun mereka membawa tumpukan pahala zakatnya, walaupun mereka membawa tumpukan pahala zakatnya, akan tetapi tatkala dicatat amal lainnya seringkali menyakiti hati seseorang. Hadirin sedang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita memperbaiki diri dengan Allah Subhanahu wa taala dengan menjauhi segala larangannya, dengan selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yuhibbut tawabin. Allah sayang kepada orang-orang yang selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita selalu memperbaiki hubungan kita dengan makhluknya Allah, dengan sesama manusia, yaitu dengan akhlaknya, adabnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan kita mendapatkan taufik, hidayah, inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Innal ahsanal kalam wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul wa biqaulihi yahtadul muhtadun wa idza qara'al qur'anu fastami'u wa ansitu la'allakum turhamun. Wa qala tabaraka wa ta'ala wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa liwalidina wa liwalidikum wa li jami'il muslimin wastaghfiruh. Innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bi rububiyyati wa irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidil bashar. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-masabihil ghurar ma tasalat aini binadhar wa adina bi khabar min yaumina hadha ila yaumil mahsyar. Amma ba'du fa ya ayyuhan nas ittaqullaha fima amar wantahu amma naha anhu wa hadhar wa'lamu anna Allah tabaraka wa ta'ala amarakum bi amri bada'a fi bi nafsihi wa thana bi malaikatihi al-musabbihati bi qudsihi faqala ta'ala wa lam yazal qailan alima inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad jaddil Hasan wal Husain wa ala alihi wa ashabihi khairi ahli darin khususan awal rafiq sayyidina Abi Bakar Siddiq wa ala sadiqil masduq sayyidina Abi Hafsil Umar al-Faruq wa ala zawjil bintaini sayyidina Uthman dhin nurin wa ala ibni ammi al-Ghalib sayyidina Ali bin Abi Talib wa ala sittatil baqin radhiyallahu anhum ajma'in wa ala sibtihi syarifaini sayyidi syabab ahli darin Abi Muhammad al-Hasan wa Abi Abdullah al-Husain wa ala ammaihi al-fadilaini ala nas sayyidina Hamzah wa sayyidina al-Abbas wa ala baqiyati sahabati ajma'in وعلى التابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وارفع لهم الدرجات وضعف لهم الحسنات وكفر لهم السيئات يا رب العالمين. اللهم بجاه الأنبياء والمرسلين وبكرامة أوليائك المكرمين انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين وأعلى كلمتك إلى يوم الدين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين ربنا إنك رؤوف رحيم. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يهدكم ويهدكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.